Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat pagi kakak-kakak. Kembali lagi dengan Kak Anwaruddin Al-Wafi atau yang bisa dikenal dengan Kak Alwi. Tahukah kamu bahwasanya kemarin pada tanggal 3 sampai 4 April 2021, Dewan Kerja Cabang Kabupaten Sidoarjo mengadakan kegiatan LPK 2 Cabang 2021. Apa sih LPK itu? LPK merupakan singkatan dari Latihan Pengembangan Kepemimpinan yang diselenggarakan khususnya untuk pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Nah, kemarin juga saya berkesempatan untuk mewakili Dewan Kerja Ranting Taman pada kegiatan ini. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini saya ingin membagikan sedikit ulasan kesimpulan materi, terutama public speaking. Mengapa public speaking itu perlu? Karena sebagai seorang pemimpin, public speaking memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Berikut ulasan materinya. Tetapi sebelum itu saya mau tanya terlebih dahulu. Apa sih public speaking itu? Mungkin di antara kalian berpendapat bahwa public speaking adalah kemampuan untuk berbicara saja. Ya, memang public speaking adalah berbicara. Namun, public speaking secara sederhana adalah kemampuan berbicara di depan halayak umum. Terlebih jika seorang pemimpin, maka dia harus mampu berbicara kepada anggotanya, kepada masyarakat, dan kepada orang lain. Nah, pada beberapa public speaking, terdapat beberapa hal-hal yang sangat ditakuti, bahkan kita sering merasa, aku gak bisa, aku gak berani. Nah, kenapa hal itu terjadi? Itu bisa saja terjadi karena demam panggung. Nah, sebenarnya anggapan demam panggung merupakan hal yang wajar. Semua di dunia, orang yang mau maju ke atas itu pasti akan merasakan sedikit, bahkan deg-degan. Itu adalah hal wajar. Demam panggung itu sendiri merupakan ketakutan pada diri sendiri. Nah, cara mengatasinya adalah gimana kita bisa menanamkan kepercayaan pada diri bahwasanya aku bisa, aku pasti bisa. Yakinkan pada dirimu, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Nah, untuk melakukan hal itu, pertama-tama kalian mungkin harus berdoa terlebih dahulu ya. Awali dengan berdoa, kemudian bismillah, baru salam. Kalian harus ingat juga PIP, pembukaan, isi atau inti, dan penutup. Nah, di dalam pembicara itu sendiri terdapat beberapa susunan yang harus diperhatikan. Susunan yang paling utama, yang pertama adalah konsep. Ketika seseorang berbicara, tentu harus menyiapkan konsepnya terlebih dahulu. Misalkan, saya mau pembukaan terlebih dahulu, kemudian perkenalan, kemudian isinya apa, dan kemudian penutupnya bagaimana. Kedua adalah sampaikan apresiasi. Misalnya dengan greeting. Selamat pagi. Terima kasih buat kakak-kakak sekalian yang telah hadir di ruangan ini. Perkenalkan, saya seperti itu. Bisa juga seorang pembicara yang hebat itu dibentuk. Dibentuk karena apa? Latihan. Ada pepatah, latihlah hingga kamu tahu dan tidak merasa salah. Kemudian berbicaralah dengan tulus. Berbicara dengan tulus itu ya sudah mengalir aja, nggak perlu yang berargumen-argumen yang lain tentunya. Kemudian eye contact. Nah, tatapan mata ini sangat perlu sekali. Jika Anda tidak berani untuk menatap matanya, maka fokuslah pada titik tengah di atas hidung. Titik tengah di atas hidung, fokuslah di situ. Nah, dan yang terakhir adalah jangan menghafal, tapi bawalah catatan, poin-poin, atau siapkan poin-poinnya saja.
Seperti pada buku ini tidak menerangkan apa yang saya katakan semuanya, tetapi ini berisi catatan-catatan materi yang kemarin. Nah, hal ini juga penting, terutama saat pidato. Pidato tidak perlu ditulis semuanya. Cukup salam, kemudian alhamdulillah. Nanti dari kata alhamdulillah itu, pembicara melanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bisa, atau juga alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih mengatasi rasa takut. Nah, rasa takut ini adalah hal yang wajar sebenarnya kakak-kakak. Bayangan masa lalu ini bisa menjadi ketakutan loh. Kenapa? Misalnya pada suatu masa, atau misalnya seperti tahun kemarin, saya memberikan pidato, namun saya nggak siap. Alhasil saya bingung mau menyampaikan hal apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengatasinya hal itu, siapkan itu tadi poin-poinnya. Konsepnya bagaimana nantinya. Nah, yang terakhir adalah body language. Body language itu sangat penting. Gestur ucapan itu harus konstan. Misalnya 1 ya, menunjukkan angka 1. Nggak mungkin 1, 2, 3. Nggak mungkin. Kemudian misalnya hadirin sekalian, misalnya semangat, ya menunjukkan tangan semangat. Nggak mungkin semangat. Nggak mungkin, ya kan? Setiap body language itu memiliki peranan yang sangat penting, di mana itu dapat mempersuasi dan membuat orang lain percaya bahwa pembicara itu benar-benar siap. Demikian sudah pembahasan ulasan mengenai materi LPK kemarin mengenai public speaking yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.